Menyalakan listrik untuk memberi energi lampu penerangan bagi tanaman bunga telah menjadi kegiatan rutin James Mogi setiap sore tiba. Petang ini, wajah berseri tersirat jelas di raut wajah petani pemilik Wulan Floris yang membuka usaha perkebunan bunga di Kelurahan Kakaskasen 2, Kecamatan Tomohon Utara. Ya, bunga krisan yang dirawat selama 3 bulan dengan hati-hati dan penuh ketelitian ini tiba saatnya untuk dipetik. Setelah menggunakan teknik penambahan lama penerangan dengan menyalakan lampu pada sore hingga malam hari, kenaikan panen bunga krisan sebesar 30% langsung dirasakan dirinya bersama dengan anggota kelompok tani bunga lainnya. Kalau kita menanam bunga krisan itu misalnya saya tanam 10.000 benih, itu kita bisa menghasilkan itu dulunya sebelum ada perhatian dari PLN itu cuman panen sampai 6.000. Sekarang kita sudah bisa capai sampai 9.000 lebih. Karena memang bunga krisan ini sangat menentukan adalah penerangan. Dia butuh 16 jam untuk penerangan. Saat ini tiap tangkai bunga dihargai Rp3.750. Artinya, dalam satu unit greenhouse atau rumah tanaman dengan 10.000 bibit, saat panen ia bisa menghasilkan pendapatan hingga Rp33 juta lebih dalam tempo waktu 3 bulan. Selain penerangan tanaman, penggunaan energi listrik digunakan para petani untuk menjaga kecukupan kadar air ke lahan yang membuat kualitas bunga menjadi lebih baik. Jadi karena bunga krisan ini memerlukan stimulus penerangan, sehingga dibutuhkan penerangan yang lebih lama lagi daripada penerangan secara alami yaitu matahari. Makanya di malam hari dengan adanya penerangan ini yang disuplai oleh listrik yang dari Kota Tomohon ini secara handal, secara kontinu, sehingga penerangan ini, cahaya ini bisa membantu proses daripada pertumbuhan dari bunga krisan ini. Listrik yang disalurkan ke para petani bunga tersebut salah satunya berasal dari sumber energi bersih panas bumi dari PLTP Lahendong. Dengan kapasitas sebesar 4 kali 20 MW tersebut, PLTP Lahendong mampu menyuplai 18% dari total kapasitas listrik sistem Sulawesi Utara Gorontalo yang memiliki beban puncak sebesar 490 MW. PLTP Lahendong atau pembangkit panas bumi merupakan satu energi baru terbarukan di mana uap yang didapat itu dari perut bumi dikelola untuk membangkitkan listrik, kemudian dikembalikan ke perut bumi melalui sumur injeksi. PLTP sendiri tidak memiliki limbah yang dibuang ke masyarakat atau ke lingkungan dan sangat aman untuk lingkungan dan merupakan energi hijau, energi bersih untuk pembangkit yang dimiliki oleh PLN. Selain PLTP Lahendong, PLTA Tonsea Lama juga menjadi sumber energi bersih lain yang disalurkan ke petani bunga krisan di Tomohon dan masyarakat Sulawesi Utara hingga ke Gorontalo. PLTA Tonsea Lama dikenal sebagai salah satu PLTA tertua di Indonesia yang memiliki nilai sejarah tinggi, serta masih beroperasi membantu suplai listrik bersih ke jaringan Sulawesi Utara, Gorontalo, atau Sulutgo. Uniknya di PLTA Tonsea Lama itu PLTA tertua, Bapak Ibu. Mungkin PLTA tertua juga di Indonesia selain Dago yang ada di Bandung dan Bengkok yang ada di Bandung juga. Jadi pada saat PLTA itu dibacakan pada saat kami upacara HLN, PLTA Tonsea Lama jadi kebanggaan kami. Itu uniknya Bapak Ibu. Dan juga pada saat kita melaksanakan pemeliharaan atau operator di sini, teman-teman bangga bahwa masih memproduksi KWH dengan PLTA tertua yang ada. PLTA Tonsea Lama memanfaatkan potensi air yang bersumber dari Danau Tondano yang memiliki luas 41 km persegi. Air tersebut mengalir sepanjang 5 km melalui Sungai Tondano yang dialirkan ke powerhouse atau rumah pembangkit daya dengan kapasitas total sekitar 12 MW yang terkoneksi ke jaringan Sulutgo.